Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program live podcast Radio Stream Medan Mengaji. Dan di hari Selasa kita kembali di serial Wanita Muslimah. Dan kita masih membahas atau akan menghadirkan sosok-sosok inspirasi di kalangan wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah masuk ke sosok berikutnya, ada Sofiyah dan Arwa radhiyallahu anhuma, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizahullah taala. Dan seperti biasa nanti di segmen kedua ada program atau podcast digital marketing yang nanti akan disampaikan Bang Adit dari founder Makan Halal Medan tentang update Instagram. Dan mungkin kita bisa langsung melanjutkan Ustadz. Sofiyah dan Arwa radhiyallahu anhuma. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang benar-benar memahami bahwa semua yang ia dapati selama ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala, bukan dari selain Allah Ta'ala. Yang dia memahami bahwa pemberian Allah Ta'ala ini adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mewujudkan tugasnya berada di atas muka bumi ini bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, dan agar dia pula memahami tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini akan diberikan tambahan dan tambahan berkali-kali lipat, khususnya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar mewujudkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahasan kita masih seputar wanita-wanita salihah yang pernah hidup di atas muka bumi ini, di mana mereka menyinari dunia dengan akhlaknya yang mulia. Mereka menyinari dunia ini dengan cahaya keimanannya yang ini terus-menerus dari lisan ke lisan diceritakan dari generasi ke generasi, karena kisah hidup mereka yang begitu menakjubkan. Kisah hidup mereka yang sangat inspiratif, memberikan orang semangat untuk seperti mereka, sehingga harapannya mudah-mudahan sebagaimana mereka mendapatkan ridho Allah Ta'ala, maka kita pun mendapatkan ridho yang sama dari Allah Ta'ala dan dimudahkan masuk ke surganya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan bahas dua orang wanita mulia yang pernah hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW, yang masih dari kalangan bibi beliau, yaitu Sofiyah dan Arwa, ya, radhiyallahu anhuma. Yang keduanya adalah anak dari Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sofiyah. Sofiyah ini sangat masyhur ya dari kalangan para sahabat, ya, khususnya dari kaum wanita. Namun seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, terkait para wanita ini sangat sedikit riwayat didapati ya. Hanya penggalan-penggalan kisah yang nanti kita sampaikan, karena seperti yang kita sampaikan pula, mereka adalah para wanita yang lebih banyak di rumah dan kegiatannya, perilakunya sehari-hari itu jarang terekspos. Jadi riwayat tentang mereka itu hanya penggalan-penggalan yang nampak, dan itu sangat menonjol bagi orang melihat kehebatan mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sofiyah radhiyallahu anha ini kalau kita perhatikan dari sisi keturunan, beliau adalah anak dari pimpinan kafir Quraisy ya, pimpinan suku Quraisy waktu itu, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim, seorang yang sangat ditaati, diikuti omongannya, dan menjadi pimpinan orang suku Quraisy di masa itu. Ibu beliau adalah Halah bintu Wahabnya. Halah bintu Wahab ini adalah saudari dari Aminah binti Wahab, yaitu ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibunya Rasulullah SAW dengan ibunya Sofiyah itu kakak beradik, gitu. Kemudian di masa hidupnya Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha ini pernah menikah dengan seorang lelaki yaitu Al-Harith bin Harb. Al-Harith bin Harb ini adalah saudara dari Abu Sufyan bin Harb, yaitu pimpinan orang-orang Quraisy juga, yang pada akhirnya nanti Abu Sufyan ini masuk ke dalam Islam. Namun kisah tentang Al-Harith bin Harb ini tidak banyak ya, bahkan tidak kita dapati riwayat tentang bagaimana kehidupannya. Yang jelas tidak lama kemudian Al-Harith bin Harb ini berpisah dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib. Lalu setelah itu Sofiyah menikah lagi dengan lelaki yang bernama Al-Awwam ibnu Khuwailid ya. Awwam bin Khuwailid ini adalah saudara dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah, jadi keterkaitan Sofiyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terpaut dari orang tuanya sampai kepada ibunya sampai kepada suaminya, juga terkait-kait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari perkawinan yang kedua ini lahirlah seorang anak yang bernama Az-Zubair, yang dikenal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, sangat perkasa dan pahlawan kaum muslimin. Itulah dia Az-Zubair ibnul Awwam, yaitu Zubair bin Awwam. Itu adalah anaknya Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Nah, jadi gitu ya. Ayahnya orang mulia, suaminya orang mulia, punya anaknya anak-anak yang mulia. Subhanallah, ini adalah garis keturunan yang sangat terhormat dan garis keturunan yang sangat mulia di kalangan orang-orang Quraisy di masa itu. Tambah lagi kemuliaan itu lebih bersinar terang lagi dengan keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum Sofiyah radhiyallahu anha ini masuk Islam, jadi memang Nabi SAW pun belum diangkat menjadi seorang nabi. Di masa kecilnya Zubair bin Al-Awwam, Sofiyah radhiyallahu anha ini menjanda. Meninggallah Al-Awwam bin Khuwailid. Waktu itu Zubair bin Awwam ini masih kecil, sehingga Zubair bin Awwam ini kurang mengenal sosok ayahnya. Jadi dia bagaimana keberaniannya, bagaimana kehebatannya di medan perang, itu pelatihnya adalah ibunya, Sofiyah binti Abdul Muttalib ini. Jadi memang Sofiyah dari sejak kecilnya Zubair bin Awwam ini, beliau yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Dan memang dididik dengan cara yang keras. Mainannya, kalau anak-anak lain main boneka-bonekaan, mungkin main ini dan itu, mainannya Zubair adalah pedang, panah, dan persiapan untuk alat-alat perang. Itu mainannya. Naik kuda, begitu juga. Dan Zubair juga dididik oleh Sofiyah untuk masuk ke tempat-tempat yang menakutkan. Dibawa ke tempat gelap, dibawa tempat yang seram, dibawa yang anak-anak itu waktu itu ketakutan untuk masuk ke area itu. Tapi Zubair bin Awwam dibawa masuk untuk menguatkan keberaniannya. Bahkan ke tempat-tempat yang berbahaya sekalipun diajak oleh Sofiyah, ke tempat-tempat yang menurut masyarakat waktu itu belum layak untuk didatangi oleh anak-anak seusianya. Ya. Dan menampak juga pendidikan yang keras itu, Sofiyah sampai tidak segan-segan sering memukul Zubair bin Awwam ini, sering dipukulin. Kalau melakukan kesalahan dipukulin. Pernah satu ketika sampai ditegur oleh
paman-pamannya ditegur, kenapa kamu kok sampai pukul anakmu seperti ini kan itu, kok marah kan gitu, apakah ini bentuk kemarahanmu kepada anakmu, janganlah sampai seperti itu memperlakukan anak-anak. Apa jawab Sofiyah? Sofiyah membacakan penggalan syair, man qala qad abghadtuhu faqad kadzab wa innama adribuhu likayalib wa yahzimul jaisha wa ya'ti bis salab. Ya. Siapa yang mengatakan aku marah kepadanya sehingga aku lakukan ini, itu adalah perkataan yang dusta. Sungguh aku memukulnya ini agar dia menjadi manusia yang cerdas. Dan dengan kecerdasannya dan kekuatannya nanti dia akan taklukkan musuh dan pulang membawa rampasan-rampasan perang. Nah begitu. Jadi Sofiyah memang mendidik keras. Az-Zubair bin Al-Awwam ini punya tujuan. Jadi pukulan itu, kekerasan yang dilakukan itu sengaja dilakukannya untuk mendidik Zubair bin Awam agar menjadi lelaki yang kuat di medan perang dan tidak punya rasa takut pantang, tidak punya rasa gentar sama sekali. Nah, ya. Jadi jangan tanya kok gitu Ustaz kan gitu. Itu zaman jahiliyah ya, itu terjadi di zaman jahiliyah. Sofiyah belum mengenal Islam, belum diajarkan tentang kelembutan. Yang mereka fahami di zaman jahiliyah adalah bagaimana bisa melindungi kelompok dan menjadi pemimpin di kelompok. Nah, itu saja yang jadi patokan mereka. Kemuliaan itu diraih dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan kelompok. Jadi kekuatan suku itu sangat berpengaruh. Maka laki-laki di zaman itu memang dididik untuk memiliki kekuatan yang lebih dibanding yang lainnya. Jadi begitu ya. Jadi jangan berkesimpulan, nah boleh dong Ustaz, kalau gitu anak saya didik dengan cara keras, saya pukul, saya gini kan gitu untuk jadi pasukan perang. Wah, itu tunggu dulu ya, jangan ambil kesimpulan karena ini dilakukan Sofiyah di waktu beliau belum mengenal Islam. Nah, bagaimana kisah Sofiyah akhirnya mengenal Islam? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana kita ketahui ketika di awal-awal Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, ya, maka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beliau beri peringatan adalah keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Ya, inilah yang jadi patokan dalam dakwah. Makanya Anda ketika sudah mengenal yang hak, tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, mana yang bisa membawa menuju surga, maka yang pertama kali paling berhak untuk mengetahui itu adalah saudara kita terdekat. Anak, istri, paman, bibi. Dan ini adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka Nabi SAW waktu itu juga mendengar perintah Allah Ta'ala. Karena kita ketahui kisahnya, beliau mulai dakwah ini dengan sembunyi-sembunyi awalnya. Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan itu beliau lakukan dimulai dengan mendakwahi keluarga. Maka beliau panggil semuanya. Ya, beliau panggil di sebuah bukit, lalu beliau berteriak mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Ya Safiyah bintu Abdul Muttalib, wahai Safiyah bintu Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib. Inilah amliku lakum minallahi syai'a. Sungguh aku tak miliki wewenang apapun untuk kalian di hadapan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ini ajakan untuk mereka mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah itulah Sofiyah. Tentu ini menunjukkan kecerdasan Sofiyah. Karena memang di zaman itu pun siapapun laki-laki yang cerdas, perempuan yang cerdas, begitu mendapat penjelasan tentang Islam langsung bisa menerima. Karena Islam ini datangnya sangat bersesuaian dengan hati nurani manusia. Logika manusia bersesuaian dengan ajaran Islam. Nah, lalu kenapa Abu Jahal itu padahal pintar nggak mau masuk Islam, Abu Lahab itu pintar padahal nggak mau Islam? Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya. Abu Jahal sendiri kan mengaku, kenapa akhirnya dia tidak masuk Islam? Cuma gara-gara persaingan suku.
Dari dahulu suku saya dengan sukunya Muhammad itu bersaing. Mereka punya melakukan ini, kami pun lakukan. Mereka lakukan itu, kami pun lakukan. Kan gitu. Sehingga memang betul-betul persaingan untuk menjadi pimpinan kelompok. Pada akhirnya dari kelompok mereka ada seorang nabi. Nah, kami tak punya peluang untuk bisa menyamai itu. Maka yang dilakukan adalah melawan, mendustakan agamanya. Tapi Abu Jahal itu sebenarnya faham tentang kebenaran Islam. Begitu juga Abu Lahab sebenarnya faham. Ya, cuma karena gengsi, karena demi mempertahankan kedudukannya di hadapan pengikut-pengikutnya, dia pun tidak mau meninggalkan. Maka rata-rata orang yang tidak mau mengenal Islam, tidak mau menerima dakwah yang hak, tidak mau mengikuti jalan Rasulullah SAW, sebenarnya mereka hanya memperkuat kesombongan yang ada pada dirinya saja. Ya, sebenarnya kalau mereka kembali kepada nuraninya, kembali kepada akalnya yang sehat, mereka pasti akan mudah menerima firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Sofia langsung menerima. Ya, menunjukkan kecerdasan Sofia ini, beliau langsung menerima dan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ajak anaknya yang masih kecil ini dan anaknya pun ikut meraih kemuliaan di dalam Islam. Walaupun benar, resikonya setelah itu mereka pun dalam kesulitan. Sofia seorang janda, anaknya masih kecil. Sehingga dengan demikian mereka ini dikucilkan oleh Bani Hashim, dikucilkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan berlangsunglah penderitaan itu walaupun tidak sampai kepada arah penyiksaan secara fisiknya. Karena bagaimanapun mereka walaupun sudah mengikuti Rasulullah SAW, namun ikatan keluarga sesama Bani Hashim itu mereka masih menghormati itu, tidak berani menyiksa secara fisik. Karena mereka juga takut dipermalukan oleh suku-suku yang lainnya kalau mereka menyiksa saudaranya sendiri. Makanya yang disiksa adalah orang-orang yang mantan budak, orang yang sukunya kecil, orang yang lemah, itu yang mereka siksa. Tapi yang punya kedudukan, punya martabat di kalangan orang Quraisy, mereka tidak berani menyiksanya. Walaupun tetap dikucilkan, ya, diembargo ekonominya, dibuat susah urusannya dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah, langsunglah Sofia ini ikut rombongan untuk berangkat ke Madinah bersama anaknya yang kecil. Ya, waktu itu udah lumayan belasan tahun ya umur Zubair ketika hijrah ke Madinah. Dan ya begitu mereka tinggalkan semua harta bendanya, mereka tinggalkan kenangan selama di kota Mekah, harus berhijrah ke Madinah demi menyelamatkan agamanya. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal waktu itu Sofia umurnya sudah sekitar 60 tahun. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ratusan kilo jaraknya ya. Berhari-hari mereka di perjalanan melalui padang pasir. Luar biasa karena memang imannya sangat kokoh sehingga hal-hal seperti itu pun tidak membuat mereka kesulitan. Ya sebenarnya juga pesannya agak melenceng sedikit terkait tentang misalnya sekolah kan. Sebanyak orang tua yang ingin masuk anaknya ke pondok pesantren kan gitu. Cuma selalu ya karena saya juga kelola sekolah, pandangannya sorotannya kalau pesantren itu maunya makannya enak, tidurnya enak, ya fasilitas terpenuhi semua gitu. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika iman itu sudah meresap ke dalam jiwa manusia, ketika dia sudah bisa menikmati, menuntut ilmu, menikmati, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, maka fasilitas itu sebenarnya tidak terlalu berharga. Tidak terlalu berharga. Ambil pelajaran dari seperti ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagi mereka dunia itu tidak terlalu lagi berharga ketika mereka sudah mendapatkan iman. Jika dunia itu datang, mereka ambil sebagiannya. Jika tidak datang pun mereka tetap merasa bahagia dengan imannya. Karena kalau iman itu sudah melekat di hati, siapapun tak akan bisa mengambilnya. Namun kalau harta,
sekejap mata bisa hilang. Tapi kalau iman di hati, Masya Allah, ilmu yang ada dalam dada manusia itu tidak akan bisa dihilangkan. Maka relakanlah anak-anak itu untuk tinggal di pondok, walaupun mungkin makanannya, menunya agak kurang kan begitu, tempat tidurnya kok agak kurang, nggak seperti di rumah, hari-harinya penuh dengan kegiatan belajar dan lain sebagainya. Sabar ya, para orang tua, sabarlah dengan hal itu. Tetaplah berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga anak-anaknya dilindungi di sana walaupun jauh. Mudah-mudahan nanti mereka kembali dengan kesolehan, kembali dengan hafalan Qur'annya, kembali dengan pemahamannya, kembali dengan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Bukankah itu harapannya? Ya, bukan yang lain. Kan nggak mau juga kan anaknya pulang dari pondok gemuk, besar, wah berhasil pondoknya gitu kan. Karena itu bukan tempat penggemukan gitu kan. Kalau mau penggemukan ada tempatnya sendiri. Nah di situ dia nggak apa-apa pulang kurus, kucel, segala macam nggak apa-apa. Kalau cuma untuk memperbaiki gizinya, sebentar aja di rumah langsung bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah imannya rusak, ilmu tak ada, hafalan tak ada, gimana memperbaikinya? Nah demikian ya, sedikit kita agak nyebrang ya, walaupun itu adalah bagian dari faedah yang bisa kita ambil. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada dua kisah yang paling menonjol terkait Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha ini, yaitu saat terjadinya perang Uhud dan perang Khandaq. Di perang Uhud peran beliau luar biasa. Jadi beliau walaupun usianya sudah tua ya, waktu itu sudah 60-an tahun, tapi dalam peperangan Uhud beliau memang ingin ikut ya. Kalau perang Badar nggak ikut, kenapa? Karena memang itu tak terencana, terjadi begitu saja. Tapi kalau Uhud betul terencana dan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan, maka Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha ikut. Tugasnya apa? Siapkan minum, makanan, mengobati yang luka, mempersiapkan alat-alat perang. Itu. Anaknya pun masih muda belia ikut, Zubair bin Awam ikut di perang Uhud ini. Nah, kita tahu kisah dari perang Uhud ini, di awal-awal kemenangan ada pada kaum muslimin. Namun karena kemaksiatan yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, tidak mentaati perintah Rasulnya, sehingga mereka mulai terdesak. Ya, kondisinya terdesak dengan serangan orang-orang Quraisy yang datang dari arah depan dan arah belakang. Sangat terdesak. Dan waktu itu tidak sedikit para sahabat yang kemudian melarikan diri. Namun tidak dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya, tidak dengan Sofiyah. Jadi Sofiyah melihat orang pada berlarian, beliau melihat kondisi seperti itu, peralatan yang beliau pegang tadinya untuk alat-alat minum, makanan itu semua ditinggalkannya, langsung mengambil tombak yang bisa beliau ambil dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW untuk menghalangi serangan-serangan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau pun tangkas dalam peperangan itu. Cuma pasukan berkuda aja beliau nggak bisa tangani. Makanya kalau sudah ada pasukan berkuda mendekati beliau, Zubair bin Awam diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jaga ibumu. Jadi Zubair bin Awam membantunya sehingga tidak diganggu oleh pasukan berkuda. Tapi kalau cuma pasukan yang berjalan satu lawan satu, Sofiyah masih sanggup untuk menumbangkannya. Masya Allah ya. Dan memang dari hasil itu sampai selesainya peperangan, nampak Sofiyah pada akhirnya 17 luka ya. Disebutkan dalam riwayat sampai 17 luka yang menyayat tubuh beliau radhiyallahu anha. Di peperangan ini menunjukkan luar biasa seorang wanita, namun keberaniannya bahkan melebihi sebahagian lelaki di zamannya gitu. Sangat luar biasa. Dan memang tidak itu saja, tingkat kesabarannya, imannya itu memang betul-betul levelnya sudah sangat luar biasa ya di waktu itu. Kita tahu di perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi korban perang. Bahkan tidak hanya meninggal, fisiknya pun dicincang oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang disebutkan dalam riwayat, hidungnya dipotong, telinganya dua-dua dipotong, perutnya disobek, jantungnya dikeluarkan. Itu kondisi yang sangat memprihatinkan melihat jenazah seorang muslim. Dan bagi Sofiyah, Hamzah ini adalah saudaranya. Saudaranya sangat dia sayangi. Maka ketika usai perang, nampaklah oleh Rasulullah SAW, Sofiyah ini mencari-cari korban perang, ikut-ikut melihat. Maka Rasulullah SAW katakan kepada Zubair bin Awam,
halangi ibumu, jangan sampai dia melihat jenazah saudaranya, karena khawatir. Namanya perempuan menurut beliau kadang tidak kuat melihat hal-hal yang sampai seperti itu kondisi jenazahnya, khawatir melakukan hal-hal yang tak terkontrol. Maka dihalangi oleh Zubair bin Ma'awiyah. Ya ibu, Rasulullah SAW perintahkan engkau untuk minggir. Apa jawab beliau? La ummalak, kamu nggak punya ibu katanya. Pinggir, artinya maksudnya itu, minggir, nggak usah halang-halangi saya gitu kan. Tapi kata Rasulullah SAW, engkau jangan mendekati jenazah-jenazah para syuhada. Minggir, saya mendengar saudara saya Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi korban, menjadi syahid di peperangan ini. Saya ingin lihat, jangan halangi saya. Maka karena sudah tahu, Rasulullah SAW pun udah nggak usah dihalangi lagi, biarkan dia melihat. Ya benar saja, sedih ya, luar biasa sedih melihat saudaranya yang dulu semasa kecilnya bersama terus diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kafir terhadap jenazahnya. Dan ini sedikit faedah yang bisa kita ambil pula dari sini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitulah memang terkadang perilaku mereka orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ya, sementara kaum muslimin sendiri tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW menyincang mayat, itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak boleh. Kalau tugas kita tuh hanya mendakwahkan Islam kepada mereka. Jika mereka mau terima, maka mereka saudara kita. Jika mereka menolak dan memerangi kaum muslimin, maka tugas kita menumpas mereka sampai kepada titik kematiannya sudah selesai. Jenazah yang sudah meninggal itu tak punya fungsi apa-apa. Ya, jadi tidak perlu lagi dicincang. Bahkan itu menunjukkan keburukan akhlak jika sampai ke level seperti itu. Maka tidak ada kaum muslimin ini diajarkan oleh Rasulullah SAW menyincang-nyincang jenazah. Begitu. Beda dengan orang kafir. Na'udzubillah ya, sampai seperti itulah perilaku mereka dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Peristiwa-peristiwa sekarang terkait perilaku buruk terhadap mayat-mayat kaum muslimin itu sudah menjadi rahasia umum ya di kalangan manusia sekarang ini. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sangat tegar sekali Sofia melihat saudara menjadi korban perang dan dicincang seperti itu. Namun beliau tetap sabar mendoakan Hamzah semoga diterima oleh Allah Ta'ala pengorbanannya ini dan dimasukkan sebagai seorang syahid. Kemudian peristiwa berikutnya adalah di perang Khandaq ya. Tidak jauh setelah perang Uhud terjadilah perang Khandaq. Sofia pun ikut. Di mana perannya ini? Karena ini serangannya menuju kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengamankan para wanita dan anak-anak juga orang-orang tua ke benteng yang bisa melindungi mereka. Waktu itu disembunyikanlah mereka di bentengnya Hasan bin Thabit, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan syairnya, hidupnya sampai 120 tahun usianya, namun setengahnya di keadaan kufur, setengah usianya lagi dalam Islam. Syairnya luar biasa. Kalau pasukan kaum muslimin menyerang musuh dengan pedang, ya, dengan tombak, dengan anak panah, kalau Hasan bin Thabit cukup dengan syair-syairnya saja. Karena kata-katanya dalam syair itu membuat ya bahasa kita tuh jiper ya. Bahasa orang-orang kafir Quraisy waktu itu kalau dengar kata-katanya Hasan bin Thabit langsung turun ya, semangatnya langsung ketakutan gitu. Ya, entah bagaimana menyusun kata-kata itu sangat luar biasa. Bisa dibaca nanti ada syair-syairnya Hasan bin Thabit yang ditulis oleh para ulama. Nah, di sanalah para wanita dan anak-anak juga orang tua ini disembunyikan oleh Rasulullah SAW agar mereka tidak tertangkap ya. Kalau terjadi sesuatu kepada kaum muslimin maka masih bisa ditunda, masih bisa ditahan agar tidak langsung menyerang kepada kaum wanita. Namun qadarullah pada waktu itu ada salah seorang Yahudi Bani Quraidah ya, yang waktu itu memang sudah berkhianat. Mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy sehingga dari sisi Bani Quraidah ini menjadi kosong ya, jadi bisa dilalui oleh orang kafir Quraisy. Sehingga orang diutuslah seorang mata-mata dari Bani Quraidah untuk memata-matai benteng ini. Memastikan bahwasanya benteng ini tidak dijaga oleh pasukan kaum muslimin. Dan memang benar. Waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat lagi sibuk ngurusi khandaknya. Ngurusi paritnya itu agar diperkokoh. Agar tidak bisa mudah diseberangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mata-mata ini pun masuk menelisik ke dalam, ketahuan oleh Sofia. Namun tidak ada laki-laki waktu itu yang menjaga, tidak ada pasukan yang menjaga di situ. Sofia langsung bertindak,
menyingsingkan dengan bajunya, mengikat, pokoknya bersiap untuk melawan. Benar saja, beliau dapatkan senjata yang apa adanya waktu itu, langsung dipukullah si mata-mata ini sampai akhirnya mati. Bahkan apa yang dilakukan? Dipotong kepala mata-mata ini, dicampakkan ke arah teman-teman yang nampak Sofia sedang menunggu. Dengan itu langsung mundur mereka. Karena apa? Wah, nggak bener nih. Rupanya dijaga oleh pasukan. Nah, ternyata itu cuma Sofia binti Abdul Muttalib. Sehingga dengan demikian menyelamatkan banyak kaum wanita yang bisa saja tertangkap dan menjadi budaknya Bani Quraidah ataupun orang kafir Quraisy. Ya, begitu. Dan ini pasti akan sangat memberi pukulan berat kepada kaum muslimin jika terjadi demikian. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sepenggal kisah tentang Sofiyah binti Abdul Muttalib. Beliau berusia panjang, meninggal tuh di zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab lah beliau meninggal dunia. Waktu itu sudah berapa sih? Sudah sangat tua sekali ya. Di sekitar tahun 20-an Hijriah gitu. Jadi meninggalnya di masanya kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gimana? Kita lanjut ke Arwa atau break? Boleh di apa dulu Ustaz? Sambung aja ya. Disambung nanti pekan depan ya Ustaz. Nah, begitu lihat terkait Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, wanita yang sangat tegar, sangat kuat sekali, sehingga ini memberi gambaran bagi siapapun wanita walaupun posisinya dalam kondisi lemah dan dia juga terpojokkan dengan kondisi kehidupannya, dia masih punya iman yang itu akan memberikan kekuatan besar bagi dirinya dan Allah Ta'ala pasti akan melindunginya. Jadi jangan berputus asa dengan kondisi yang menimpa, pasti ada jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang menjaga keimanannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberinya jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari sisi yang tidak ia sangka-sangka. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan memang ada keterkaitan ya Ustaz, makanya digandeng kedua sahabiat ini namanya untuk dibahas antara Sofiyah dan Arwa radhiyallahu anhuma. Ini ada keterkaitan gitu. Karena satu itu sama-sama bibi Rasulullah SAW, namun Arwa ini kisahnya lebih sedikit lagi. Oh gitu. Lebih sedikit lagi kisahnya. Siap. Ya. Baik, mungkin kita langsung ke segmen kedua aja. Ada Bang Adit, founder Makanan Al-Medan, yang akan menyampaikan tentang digital marketing terkait update Instagram. Gitu ya Bang, update Instagram. Iya. Brief apa? Pengusaha muslim atau muslimah yang hadir di podcast kali ini, mungkin briefnya dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini ada satu pengusaha muslim Satu aja. yang walaupun satu produknya 3 ya. Tadi mulai mau pantun awalnya. Ngaruh ya. Dari mana kok udah belajar pantun tiba-tiba? Oke, terima kasih buat abang kakak pengusaha muslim dan muslimah yang di setiap episode podcast kolaborasi Makan Halal Medan dan Medan Mengaji sudah mengirimkan produk-produknya. Dan insya Allah akan kita posting di Instagramnya Makan Halal Medan. Hari ini ada satu dari Rahmat Khadafi. Namanya mengingatkan kita akan Presiden Libya. Nama usahanya Yuko Drink, alamatnya Jalan Minuman. Jenis usahanya minuman, alamat usahanya Jalan Amaliun nomor 201 Simpang Ismailia. Amaliun Dekat kita Bang. Orang kita komat. Akun Instagramnya Yuko_drink. Menjual teh, susu, boba, dan sirup.
ini Bang Rahmat Khadafi. Bang Khadafi atau Bang Rahmat ini? Rahmat. Tapi Rahmatnya pakai D, Ustadz. Rahmade, Bukan Rahmade. Apa artinya, Ustadz? Kalau Rahmat kan jadi bahas nama. Jadi produk andalannya adalah brown sugar fresh milk. Jadi sesuai namanya nih mungkin dari susu segar. Ini di bawahnya ini ada boba-boba nih. Terus dia pakai gula aren. Ini Masya Allah. Kalau udaranya lagi dingin ini enak kali nih ya diminum ya. Ini ada yang ini Ustadz Nul. Ada yang seger-seger juga nih kayaknya nih. Sirup-sirup ya. Ini ada yang coklat kayaknya. Coko-coko. Yuko drink. Dan dari porsinya besar nih ya, Masya Allah. Ya, bisa silahkan cek di Instagramnya Bang Rahmat Khadafi Yuko Drink di yuko_drink atau bisa juga langsung menghubungi WhatsApp-nya di 0812 6362 8012 di 0812 6362 8012. Oke, kita akan masuk ke update Instagram yang jadi materi hari ini. Sama seperti Ustadz, hari ini ada 2 juga Ustadz update-nya Ustadz. Jadi kan ngikut yang bagus nggak apa-apa kan dulu. Bagus ya kan. Tapi anak cepat-cepat Ustadz. Ya kan? Yang pertama ada sekarang di Instagram namanya ada take a break. Jadi ini fiturnya mengingatkan kita kalau kita udah lama kali main Instagram, dia ngasih reminder. Udah lama kali nih main Instagram, udahlah. Istirahat dulu. Ngaji dulu, ngopi dulu gitu Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini namanya take a break. Nanti ini bisa kita buat ada remindernya. Ada setelah kita scrolling, kadang kan kita bisa modif juga. Ada apakah notifikasinya setelah 10 menit terus kita Instagram dikasih notifikasi atau 20 atau 30. Kalau kita install. Iya, kita yang set. Ya kan. Masya Allah nih ya. Jadi mungkin dia mengingatkan kita, jadi nih ya, time for a break, bisa take a few deep breaths, write down your thinking, dan lain-lainnya ya. Jadi dia mengingatkan, udah jangan main Instagram aja, itu udah masuk zuhur tuh, sholat dulu, gitu mesti Ustaz ya. Iya. Ya kita berhusnuzon ya. Jadi kita bisa ngatur reminder sendiri di Instagram. Kalau kadang kan salah satu sifat sosial media ini kan kita terlarut ya dalam platform mereka ya. Apalagi makin menarik ini kan kita lihat postingan akun ini, akun itu, dan lama-lama kita bisa lupa waktu. Dari mereka ngasih opsi, udah istirahat dulu lah, istirahatkan mata, istirahatkan hati, istirahatkan pikiran dulu ya. Itu yang pertama. Jadi namanya ada take a break. Yang berikutnya adalah update yang nggak gitu panjang, tapi ini mungkin berguna buat kita para content creator. Yaitu ada, sebentar ya, dia di atas. Kalau nggak salah kita sekarang bisa, ini kata resmi dari Instagramnya, we are excited to launch Reels visual replies. Jadi kita bisa nge-reply komen-komen di Reels dengan video. Nah, ini ini mengikuti mentah-mentah yang dilakukan TikTok ya. Jadi ketika ada orang komen di Reels kita, nanti kita bisa balas komennya itu melalui video. Jadi misalnya di Instagramnya Bang Yuko Drink ya, Yuko_drink, ada yang nanya, Bang, gimana cara pembuatan brown sugar fresh milknya? Nanti komen itu abang mention, jadi nanti komen itu muncul di stiker, dia jadi stiker khusus di video Reelsnya. Nanti abang balas lah melalui video. Jadi abang langsung buat video. Nanti komennya itu nampil di atas. Jadi kayak stiker. Jadi bisa kita bilang lah kan kalau TikTok tuh kan sering ada orang nunjuk-nunjuk gini kan. Nah itu biasanya dia nunjukin, dia ngebalas komen dari yang nanya di Reels, tapi melalui video, melalui postingan langsung. Jadi lebih interaktif, ya lebih menarik kan. Jadi ya kalau di Makanan Ala Medan sendiri mungkin nanti ada yang nanya, kita bisa langsung jawabnya pakai video langsung di konten yang baru. Kayak misalnya Instagramnya Ustadz juga mungkin nanti ada yang nanya soal sebuah hukum,
Bisa juga kan kita di media dakwah jawabnya melalui dengan video yang baru. Mungkin udah pernah ditanyakan sebelumnya juga Iya, dan iya. udah ada video menjawabannya. Nah. Jadi tinggal ngirim videonya. Ya, gitu. bikin videonya. Tapi nanti yang ditanya itu muncul jadi stiker dia di atas. Jadi nanti ini konsepnya ini videonya, di atas ada stikernya gitu sih. Oh. Jadi kita bisa lebih kreatif aja bikin apa ya, selain materi-materi yang sudah kita sampaikan bersama, yang bisa teman-teman lihat di YouTube-nya Media Halal Muslim, ini adalah fitur-fitur baru Instagram, ya mereka terus membuat inovasi-inovasi agar para penggunanya tetap mau lengket ya, nggak berpindah ke aplikasi lain. Seperti itu sih. Jadi itu aja update dari saya dari Makan Halal Medan. Semoga bermanfaat. Forum saya kembalikan ke Husnul Alam. Mau boleh berpantun? Silakan. Udah. Ditunggu. Gak apa ya. Udahlah. Baik, jazakumullah khairan Bang Adit atas faedah dari update terbaru di Instagram, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan di akun-akun kita masing-masing, khususnya untuk yang pengusaha-pengusaha muslim-muslimah yang udah tergabung di grup MAM. Baik, mungkin sebagai penutup aja Ustadz, satu pertanyaan aja Ustadz. Terkait tadi kan ada, kalau kayaknya persoalan orang tua dulu gitu kan, di zaman sahabiat kita bilang itu kayaknya mudah gitu ngelepas anak atau dengan bangga melepas anaknya ke medan jihad. Tapi ini kayaknya persoalan orang tua di zaman sekarang kan mau melepas anak ke pesantren, Ustaz. Ini medan jihadnya pesantren ya kan Bang Adit. Dan bukan hanya, sebenarnya kan tentunya kan harus ada persiapan kan Ustaz, baik dari orang tua ataupun persiapan yang akan dilakukan orang tua ke anak ketika mau melepas anak ini masuk ke dalam pesantren gitu kan Ustaz. Dan apalagi di zaman sekarang keterbukaan informasi yang begitu luas, seluas-luasnya, dan media juga nggak tebang pilih ketika menyebarkan informasi. Akhirnya ada mungkin informasi-informasi yang membuat orang-orang tua kita, khususnya orang-orang tua dari kalangan kaum muslimin itu menjadi khawatir, menjadi takut misalnya, karena akan yang banyak juga, bukan sedikit gitu, bahkan banyak sekali informasi-informasi tentang stigma negatif kita bilang dari pondok-pondok pesantren kita gitu. Nah, seperti ini nih gimana ngefilternya Ustaz, nyaringnya supaya kita para orang tua itu bisa lebih tenang, atau persiapan apa sebenarnya yang memang kita harus lakukan baik untuk orang tua itu sendiri ataupun ke anaknya nanti gitu. Silakan Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya kalau bicara masalah pendidikan, yang terbaik adalah dari orang tuanya sendiri. Ya, dari di zaman Rasulullah SAW pun selalu pendidikan itu dominan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah, jadi memang kalau orang tuanya mampu untuk mendidik anaknya dengan baik, ya, jadi katakanlah sekolah-sekolah juga gitu, atau bahkan tidak sekolah gitu, Ustaz, saya sudah coba cari sekolah-sekolah Islam, kok biayanya mahal semua. Artinya ya nggak mahal sih sebenarnya bagi sebagian orang, tapi bagi kami kurang mampu untuk ke arah situ. Sudah, bismillah, didiklah anak di rumah. Gimana Ustaz, nggak punya ijazah segala macam, apa bisa hidup? Aduh, yang memberi penghidupan bukan ijazah. Para pengusaha sekarang malah membatalkan itu semua. Teori ijazah itu memberi penghidupan kepada orang, itu teori dulu tahun 60, tahun 70-an. Saat orang itu hanya berlomba-lomba menjadi pegawai. Sekarang zamannya udah nggak gitu ya Pak, nggak begitu lagi Bu. Sekarang zamannya sudah lebih luas memandang keahlian seseorang. Maka saran saya tadi, kalau memang terkendala masalah biaya, sudah bismillah, didik anak di rumah. Bagi ayah cari makan, ibu yang di rumah konsisten memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, atau sebaliknya saling membantu kan gitu. Nah, tapi kalau Anda yang mampu, ya mampu dari sisi biaya, namun kurang mampu dari sisi materi yang ingin diajarkan kepada anak-anak, atau ada hal-hal yang ingin dicapai yang itu cuma ada di sekolah, ya karena bagaimanapun sekolah memberikan sosial, ya bersosialisasi dengan orang yang dewasa, dengan yang lebih muda, dengan para guru dan lain sebagainya. Itu salah satu yang bisa didapatkan di sekolah, terkait juga dengan banyaknya guru-guru yang bisa memberikan
informasi dari cara yang berbeda dengan materi yang berbeda. Maka kalau ingin bersekolah, ya di sini sebenarnya Anda nggak mau pisahkan tentang apakah sekolah yang pulang pergi ataupun yang di pondok. Intinya adalah Anda harus pastikan Anda dititipkan di tempat yang tepat. Itu pertama kuncinya. Maka sebelum meletakkan anak dimanapun, teliti dengan baik terlebih dahulu sebelumnya tentang sekolah itu atau pesantren itu. Perhatikan gurunya siapa, apa yang diajarkan, bagaimana alumni-alumninya, track recordnya. Ini semua perlu dipelajari lebih dahulu. Jadi jangan mudah-mudah mindah-mindahkan anak. Udah coba aja setahun. Kalau nggak cocok pindah, nggak cocok pindah. Nah itu malah anaknya saya dapati, soalnya di sekolah ada anak-anak yang stres gara-gara itu. SD saja dia pindah 7 kali. Cuma 6 kelas pindahnya udah 7 kali gitu SD. Waktu SMP, sekarang dia SMP itu sudah pindah 3 kali. Padahal masih kelas 2 SMP. Udah pindah 3 kali. Si anak stres kan. Di saat dia mulai memahami guru-gurunya, memahami teman-temannya, memahami pelajarannya, pindah harus penyesuaian baru lagi. Anaknya stres. Jadi jangan pindah-pindah. Maka biar nggak pindah-pindah, teliti dulu dari awal. Pastikan Anda benar-benar yakin guru di tempat yang sekolah ini adalah guru yang bisa mendidik anak-anak Anda. Dan sekolahnya, lingkungannya juga bisa menjaga keamanan dan kebaikan anak Anda. Begitu saja. Adapun tadi kalau misalnya di pesantren, Ustaz, gurunya bagus. Lulusan-lulusan juga bagus. Tapi kok ya Allah Ustaz, makannya kurang enak di sana gitu. Tempat tinggalnya pun anak-anak itu seperti di barak ya, jadi sempit dan juga kuranglah fasilitasnya gitu kan. Kalau masalah fasilitas maka bersabarlah. Ya cukup doakan saja. Ya kalau punya uang bantu pesantrennya bangunkan gedung sendiri untuk anak boleh. Insya Allah mau tuh sekolahnya. Pak saya bangunkan 1 gedung kan gitu. Selama anak saya di sini gedungnya ini untuk anak saya. Boleh. Yakin saya diterima. Kan gitu. Cuma ya kan nggak sampai seperti itu sekali ya. Jadi sabarlah. Kalau kondisi cuma masalah menu, masalah fasilitas, doakan saja. Kuatkan anak itu agar dia sabar dalam menghadapi cobaan kan gitu. Karena tentu kehidupan dia nanti sepeninggal orang tuanya belum bisa diprediksi. Apakah dia akan tetap punya kehidupan yang enak seperti sekarang atau bahkan mereka jauh lebih susah lagi daripada sekarang, itu kan nggak bisa ditebak. Namun insya Allah kalau memang sudah ditempa seperti itu, si anak akan siap dengan kondisi bagaimanapun. Karena susah itu perlu pembiasaan. Tapi kalau senang, otomatis. Nggak perlu pembiasaan pun, orang kalau udah dikasih kesenangan, udah gampang insya Allah. Apalagi dia punya ilmu yang dibekalkan selama dia masih menuntut ilmu dahulunya. Ya dia begitu ya. Intinya kembali ke situ. Teliti dulu tempatnya, orang-orangnya, sehingga Anda betul-betul yakin dengan tempat itu. Pasrahkan kepada mereka dan jangan pernah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah doa orang tua itu untuk anak-anaknya makbul, ya makbul. Jadi jangan lupakan sama sekali mendoakan anak-anaknya yang mungkin dilepas di pesantren atau bahkan yang sekolah pulang pergi ya full day, tetap doakan mereka. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja selama jauh dari pengawasan orang tuanya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas sahabiat atau masih di Sofiyah dan Arwa radhiyallahu anhuma. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pengusaha muslim muslimah yang terus mengikuti program ini, program podcast kolaborasi antara Medan Mengaji dan Makan Halal Medan. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Boleh nambah dulu. Sikit ada aja enggak? Jangan lupa kita mau launching ya, mediahalalmuslim.com. Oke, siap. Jadi buat abang kakak yang ada usaha-usaha kulinernya, bukan hanya kuliner ya. Jadi mediahalalmuslim.com ini bakal berisi soal tentang pengusaha-pengusaha muslim di Medan. Jadi bukan hanya kuliner. Jadi kita kalau kameramennya butuh. Ada ya. Insya Allah kita launching hari ini, sore nanti diumumkan di Instagramnya Makan Halal Medan. Jadi buat abang kakak
yang punya usaha bisa daftar di sini. Jadi kita kumpulkan pengusaha-pengusaha muslim yang kuliner wajib halal gitu-gitu ya. Jadi kalau nanti kita umumkan, jadi masyarakat Medan insya Allah kalau butuh sesuatu yang berhubungan dengan usaha abang kakak pengusaha bisa tahunya dari media halal muslim. Ini insya Allah terus dikembangkan. Masih banyak yang bisa bisa kita explore ya, tapi ini juga waktunya sudah molor dan kayaknya kami dari Media Halal Muslim akan meluncing ini hari ini. Jadi jangan lupa di mediahalalmuslim.com. Oke, baik. Jazakumullah khairan Bang Adit udah diingatkan tentang direktori kita untuk berkumpulnya pengusaha muslim kalau dan ada sumber di muslimat. ladang. Baik, itu saja kami pamit. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.